Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok suku Bajau yang beranggotakan Muhammad Figo Al-Faik, Tindi Anjani Fauziah, dan Septi Nur Syahidah. Di sini kami akan mempresentasikan proposal startup kami yang berjudul Rerumputan Muba. Executive Summary. Rerumputan Muba merupakan bisnis di bidang sosiopreneur yang memiliki jenis produk yaitu suatu hastakarya yang memanfaatkan rumput sebagai material utamanya. Rerumputan Muba memiliki visi yaitu mencerdaskan anak bangsa dalam membangun perekonomian Indonesia dengan mengoptimalisasikan potensi kapital muda melalui ekonomi kreatif, menyadarkan kaum muda Indonesia akan pemanfaatan rumput, memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat dengan adanya pengelolaan terhadap rerumputan. Dan adapun misinya yaitu memberikan pengajaran bagi masyarakat umum, khususnya kaum muda Indonesia, dalam pemanfaatannya rumput sebagai kearifan lokal. Selanjutnya, membuat bank rumput untuk pengelolaannya dan membuat suatu kegiatan produksi untuk menghasilkan hasil karya dari rumput. Rerumputan Muba ini didirikan karena alasan sosial, yakni atas dasar identifikasi yang ditinjau dari lingkungan sekitar bahwa rumput menjadi sebuah benda yang sangat erat dengan kehidupan kita dan berada di sekitar kita, namun seringkali diabaikan kebermanfaatannya. Maka dengan kondisi yang demikian, kami memiliki sebuah ide kreatif membangun rerumputan Muba dengan memanfaatkan rumput sebagai fokus utama pada bisnis ini untuk dijadikan sebuah hastakarya yang memiliki manfaat bagi masyarakat umum dan tentunya memiliki prospek bisnis yang cemerlang ke depannya. Prospek bisnisnya karena melihat keberadaan rumput yang akan selalu tersedia di alam sehingga mudah didapat dan ramah lingkungan. Apabila menjadi sebuah hastakarya, kegiatan tersebut dapat menumbuhkan sikap cinta lingkungan sehingga terbentuk kesadaran untuk menjaga bumi agar tidak tercemar. Latar belakang perusahaan. Yang pertama, data lengkap perusahaan. Nama perusahaan adalah PT Rerumputan Muba. Jenis produk atau bidang usaha hastakarya dan kegiatan sosial. Model bisnis yang diterapkan yaitu bisnis model kanvas. Tujuan perusahaan yaitu mencerdaskan anak bangsa dalam membangun perekonomian, menyadarkan kaum muda Indonesia terkait pemanfaatan rumput, memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat. Analisis pasar. Produk yang diproduksi atau yang dihasilkan PT Rerumputan Muba yaitu menghasilkan suatu hastakarya dari kegiatan produksinya, sebagai contoh frame foto, goodie bag, dan hiasan lainnya. Target pasar yang dituju yaitu masyarakat umum, pemilik peternakan, kaum muda, peminat seni, dan wisatawan. Analisis SWOT. Kekuatannya memiliki jiwa entrepreneurship, senang membuat kerajinan, aktif di kegiatan sosial. Kesulitan dalam memanajemen waktu, kekurangannya. Lalu ada peluangnya yaitu produk ramah lingkungan, tersedianya rumput di lingkungan sekitar, dan juga tanaman kering sedang banyak diminati untuk kebutuhan dekorasi. Dan ancamannya adalah tidak tahan lamanya produk. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang rencana operasi usaha. Nah, di Rerumputan Muba ini ada dua kegiatan utama. Yang pertama yaitu bank rumput dan yang kedua yaitu pengolahan rumput kering menjadi hastakarya atau kerajinan. Nah, dalam kegiatannya kami melibatkan kepala daerah, organisasi masyarakat, dan masyarakat lainnya. Kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan anak-anak, dan kami akan mengajak masyarakat untuk menjadi tim pengelola Rerumputan Muba ini. Nah, selain kegiatan tersebut, kami juga mengadakan kegiatan pameran, di mana melalui kegiatan pameran ini kita bisa menunjukkan karya-karya dari rumput kering kepada masyarakat, dan kita juga bisa mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk bergabung di kegiatan Rerumputan Muba, sehingga bisa menimbulkan dampak sosial yang lebih besar. Nah, ada 3 cara distribusi produk. Yang pertama secara langsung, yang kedua melalui jasa delivery, dan yang ketiga melalui ekspedisi paket. Adapun teknologi yang kami gunakan diantaranya handphone dan laptop untuk mengelola data, mobil Rerumputan Muba untuk memberikan informasi kepada halayak umum, dan untuk memfasilitasi halayak umum jika ingin berkontribusi, contohnya dengan membuka donasi. Yang ketiga yaitu sosial media, dan yang keempat marketplace untuk pemasaran yang lebih luas. Adapun pengelolaan sumber daya alam yang kita lakukan yaitu dengan menetapkan kriteria rumput yang bisa digunakan. Yang pertama itu rumput liar yang biasanya dibersihkan, dan yang kedua
kedua, rumput tidak didapatkan dengan cara sembarangan atau harus dengan seizin pemilik lahan. Nah, kami akan memilih rumput-rumput yang sudah diberikan. Untuk rumput-rumput yang masih hijau, kita berikan kepada bank rumput yang selanjutnya akan dijual kepada konsumen, khususnya di bidang peternakan. Dan untuk rumput-rumput kering akan kami olah menjadi kerajinan atau hasta karya. Nah, sehingga dengan kegiatan tersebut kita bisa mengedukasi masyarakat tentang bagaimana memilih sumber daya alam, bagaimana pengolahan sumber daya alam, dan bagaimana cara menggunakan sumber daya alam tapi tidak dengan berlebihan. Adapun sumber daya manusia yang menjadi tim pengelola rumputan moba ini kami bagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ada pengawas, ada manajer, ada bagian keuangan, ada bagian pemasaran, ada bagian logistik, ada bagian humas, ada bagian pengejar, bagian transportasi, dan bagian desain dan dokumentasi. Sebagaimana kita ketahui di awal bahwa PT Rerumputan Muba ini bergerak pada bidang pendidikan dan usaha. Karena kita di sini melatih anak-anak bangsa untuk bisa berkreativitas dalam bidang hasta karya. Nah, teman-teman sekalian, seperti judul saja sudah rerumputan, maka bagi dampak lingkungannya ini adalah dampak positif karena rumput liar maupun rumput-rumput yang sudah kering akan kita kreativitaskan menjadi salah satu barang yang bernilai jual tinggi. Selain itu pula, bisnis ini cenderung memiliki resiko murni karena minat masyarakat untuk ikut beserta gabung dalam pembuatan hasta karya ini masih lemah. Selain itu pula dorongan dari pemerintah masih kurang. Juga keraguan dari konsumen untuk pembelian barang hasta karya ini masih sangat lemah juga. Sehingga di sini kami memberikan solusi. Yang pertama yaitu kita bekerja sama dengan pemerintah untuk turut serta aktif mendorong juga mempromosikan barang-barang hasta karya ini ke lingkungan yang lebih luas lagi. Selain itu pula kita jelaskan betapa besarnya manfaat dan juga pendapatan yang akan diraih ketika teman-teman semua bergerak dalam bidang hasta karya. Selain itu pula teman-teman, dalam strategi promosi kita akan melakukan pameran kecil-kecilan dan tentunya untuk penentuan berapa besar harga yang akan kami tentukan yaitu sesuai dengan tingkat kesulitan karya yang diciptakan. Selain itu pula untuk value proposition, value ini itu kita fokus kepada dua value. Yang pertama value material dan yang kedua value design. Value material, bahan-bahan dari karya ini atau dari hasta karya ini sangat ramah lingkungan dan desainnya pun sangat bervariasi sehingga barang-barang ini bisa dibilang estetik seperti zaman-zaman sekarang. Selain itu pula segmen pelanggannya itu adalah orang dewasa maupun lansia ataupun remaja karena ini sangat menentukan betapa besarnya yang membeli barang kita. Selain itu pula untuk teman-teman yang ingin bergabung membuat hasta karya ini tidak dibatasi umur. Selain itu pula untuk variasi produk kita hadirkan beberapa variasi yang memang menarik minat pelanggan ataupun minat masyarakat untuk terus serta membuat hasta karya ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.